misalnya bisa dapetin apa yang kita mau dan bisa mewujudin impian kita. Sukses menurut saya bisa bikin hidup jadi lebih enak. Apa yang kita mau dan tercapai dari usaha kerja keras. Kalau menurut saya sih arti sukses itu ya bisa dapat apa yang kita inginkan dengan usaha sendiri. Bersama dengan Kak Jessica dan kami akan berbincang-bincang tentang sukses di masa muda. Selamat siang Kak, silahkan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Jessica Novia Fusta dan juga saya ini salah satu dari owner Musea Official yang ada di Instagram. Kak, boleh ceritakan nggak gimana sih awal mulanya kakak ingin mendirikan clothing line? Awalnya sih kita lihat-lihat ya, kok banyak sih orang tuh buka online shop, terus aku sendiri tuh mikir kenapa orang lain bisa buka, aku nggak bisa buka. Terus aku mulai mikir lah kira-kira konsepnya kayak gimana, barangnya kayak gimana, dan juga modalnya kayak gimana. Nah kebetulan nih kalau sendiri modalnya rada berat ya. Jadi kebetulan waktu itu ada satu teman, terus aku cerita dia mau buka online shop kayak gini, mau buka clothing line itu konsepnya kayak gini. Dan kebetulan juga dia tuh tertarik, jadi kita berdua sama-sama deh. Oh gitu Kak. Kira-kira ada kendala nggak sih Kak selama menjalani shop ini dan gimana cara kakak menghadapi? Oh pasti ada ya kalau kendala. Kalau kita pertama-tama awal buka pasti kan kita juga belum terkenal ya, orang-orang belum pada tahu nih online shop kita apa. Nah masalahnya itu gimana sih cara kita buat online shop kita ini semua orang jadi pada tahu, semua orang jadi aware sama online shop kita ini. Nah terus gimana sih cara aku sendiri untuk buat online shop aku jadi terkenal itu? Yang pertama itu dengan endorse. Nah pertama itu kita mulai endorse dari yang kecil-kecil. Kita kenalin ke online shop kita ini ke teman-teman kita. Ini loh aku ada buka online shop gini-gini. Nah udah berapa lama kita mulai endorse orang yang mulai terkenal seperti yang kita tahu ada Maybelline, ada segala. Nah dari endorse di sana itu kita bisa bantu nih online shop ini tuh supaya jadi terkenal kayak gimana. Pernah ikut bazar gitu nggak? Kalau pernah di mana aja? Kebetulan sih aku belum cukup ya untuk ikut bazar, tapi kita sekarang lagi urus-urus mau ikut bazar mungkin dalam 2 bulan ke depan. Oh gitu Kak. Rencana kakak nih untuk kedepannya? Seperti yang tadi bilang, kita kan mau buka bazar, jadi rencananya ya kita mau buka bazar. Terus dari bazar ini mulai terus-terusan bazar, kita berharap juga mau buka store, mau buka tempat offline. Nah dari sana kita mau buat brand kita ini tuh jadi suatu brand yang orang-orang tuh lihat ini tuh brand yang cocok atau yang mewah. Oh gitu Kak. Nah, apakah kakak udah merasa cukup puas dengan keadaan kakak sekarang? Kalau dibilang cukup puas sih belum puas ya. Masih banyak lagi yang perlu kita lakuin itu supaya Musea Official ini jadi besar. Kayak puas itu sendiri sih kayak kita sampai puas tuh kalau misalnya kita udah besar, udah semua orang tuh tahu Musea Official ini tanpa kita tuh perlu endorse terlalu banyak lagi. Oh gitu Kak. Titik pencapaian sukses sendiri menurut pandangan kakak tuh yang kayak gimana? Oh, kalau menurut aku sukses itu ketika Musea Official ini tuh udah bisa buat offline store-nya. Terus Musea Official ini juga udah dikenal seperti tadi aku bilang oleh semua orang. Jadi kayak kalau misalnya aku tanya orang online shop yang paling ini apa, terus orang itu jawab Musea Official, wah itu seneng banget, itu udah sukses banget aku. Menurut kakak tuh hal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan di masa muda itu apa? Pertama sih harus pantang menyerah, karena pasti tuh kita kalau apalagi startup company ya istilahnya bisnis baru gitu, itu pasti nggak gampang untuk bikin itu menjadi sukses atau terkenal. Nah pantang menyerah di sini tuh artinya pasti sekali kita coba tuh nggak mungkin produk kita tuh langsung laku, produk kita tuh langsung terkenal di pasaran. Jadi kita tuh harus cari kira-kira strategi mana sih yang cocok nih untuk memasarkan produk kita. Pak, terakhir nih pesan kakak untuk
Kalau pesan-pesan yang pertama harus jangan menyerah, udah matang menyerah lah ya. Terus untuk anak-anak muda yang mau mulai itu jangan takut, karena apa? Kita harus coba-coba dulu. Pertama harus dari coba-coba, kita lihat. Tapi kita juga coba-cobanya ini harus dengan rencana yang matang. Jadi kita harus lihat dulu gimana sih kita mau produk apa, cocok nggak dengan pasar ini. Terus kita harus punya strategi. Jadi kita nggak coba-coba dengan tangan kosong. Jadi kita harus coba-coba juga dengan backup plan yang udah. Sekian wawancara kami dengan Kak Jessica. Sampai jumpa. Kalian yang ingin tahu lebih lanjut lagi tentang clothing lainnya Kak Jessica, bisa langsung follow Instagramnya di @museofficial dan lainnya di description box di bawah ini. Penasaran kan sama narasumber kita yang kedua? Kalau penasaran langsung aja cek di sound. Selamat siang semuanya, hari ini kami akan membawakan topik tentang sukses di masa muda. Dan sekarang kami telah kedatangan seorang entertainer yang telah berhasil menarik perhatian remaja di sosial media. Mari kita sambut Edozel. Selamat siang Kak, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Edozel. Saya saat ini adalah profesinya seorang YouTubers di Indonesia. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Natasha ya. Yuk. Oke, Kak, bisa diceritakan awal perjalanan karir Kakak sampai bisa dikenal banyak orang seperti sekarang ini? Jadi awal karir saya itu sebenarnya saya mulainya dari MC keliling, dalam artian gue nge-MC di mall, nge-MC di Sweet 17, nge-MC di hotel-hotel, nge-MC di acara kawinan. Kemudian gue pengen coba masuk TV, casting tapi nggak diterima. Akhirnya gue liat Cinta Jojo terkenal lewat YouTube. Akhirnya gue tahu, wah ternyata ada media baru namanya YouTube. Baru gue mulai mencoba upload YouTube sebagai portfolio untuk gue ngajuin ke TV. Ini lihat loh, saya ternyata bisa juga acting, bisa juga jadi presenter, bisa juga lucu-lucuan kayak gitu. Tapi ternyata nggak diterima juga melalui portfolio itu. Tapi kemudian saya lihat di YouTube ternyata ada yang nonton, ada yang komen, ada yang nge-like. Baru dari situ jadi energi gue untuk berkarya terus di YouTube gitu. Kira-kira kendala apa aja sih yang Kakak alami selama menjalani karir sebagai entertainer? Kendala itu nomor satu skill, karena saya basicnya bukan sinematografi, saya nggak ngerti sama kamera. Saya basicnya adalah saya kuliahnya public relation, jadi saya nggak punya kemampuan untuk ngedit, untuk bikin video, untuk pegang kamera. Tapi lama-lama semakin kesini belajar how to edit video dari YouTube, how to use Canon SLR kamera, baru lama-lama wah ngerti, akhirnya dipakai untuk YouTube. Jadi apa yang gue dapetin dari YouTube, pelajaran dari YouTube, gue pakai aplikasikan buat itu juga. Pernah terpikir gak Kak untuk berhenti dari profesi yang Kakak jalani? Sampai sekarang belum, karena gue sangat menikmati sekali. Karena memang saat ini adalah passion gue, yaitu adalah menghibur orang, bikin orang ketawa. Jadi gue sangat nyaman sekali, dan puji Tuhan gue bisa diberkati dengan pekerjaan yang baik seperti ini. Sekarang nih, menurut Kakak perbedaan apa sih yang paling Kakak rasakan sebelum dikenal banyak orang dan setelah dikenal banyak orang? Nomor satu perbedaannya pasti lebih banyak teman, lebih banyak orang yang tahu, lebih lebih diberkati sekarang, udah punya tim sekarang juga. Jadi memang gua merasa YouTube adalah bukan YouTube ya, digital media adalah tempat gua untuk berkarya. Apa rencana Kakak untuk kedepannya? Rencana untuk kedepannya pastinya konsisten dulu. Nomor satu, kita mau bikin tim khusus juga untuk channel kedua supaya lebih punya kualitasnya lebih tinggi, dan juga tidak dan waktunya pun tidak membebani waktu yang sudah gue gunakan. Karena sekarang ini channel kedua ini kita upload setiap hari 7 video seminggu. Dan channel utamanya 2 video besar seminggu. Jadi memang untuk kendala sekarang adalah waktu sih. Jadi kita mau bikin tim ke depannya. Dari tadi kan kita udah ngomongin karir Kakak kan. Sekarang kita mau langsung masuk ke topik, yaitu tentang sukses. Kesuksesan di masa muda.
Apakah kakak merasa cukup puas dengan keadaan kakak sekarang? Saya sangat bersyukur nomor satu. Jadi menurut saya itu adalah titik puas yang lebih dibandingkan yang biasanya. Saya bersyukur saya udah punya subscriber yang baik-baik, yang positif. Saya udah diberkati sama tempat tinggal, sama pasangan yang baik juga, sama tim yang baik juga. Jadi mungkin dibilang sukses itu relatif ya, tapi kalau bersyukur itu pasti. Kalau gitu menurut kakak titik pencapaian sukses dalam pandangan kakak itu yang seperti apa? Baik lagi, itu sukses itu relatif, tergantung pandangan orang. Ada orang yang bilang, oh Edozel tuh sukses. Ada yang bilang, apa sih cuma YouTube doang. Jadi sebenarnya kalau titik saya ya selama kita bersyukur sama apa yang kita lakukan, ada sukacita, betul dan sukses. Pandangan sukses menurut kakak itu Ya. Pandangan sukses adalah pada saat kita bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, udah melakukan pekerjaan kita yang sesuai dengan passion kita. Menurut saya itu udah sukses. Menurut kakak hal yang terpenting harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan di masa muda ini? Hal yang terpenting pastinya doa, kerja keras, konsisten, sama bersyukur. Itu aja sih sebenarnya. Nah, yang terakhir pesan kakak apa sih untuk anak-anak muda sekarang dalam mencapai kesuksesannya? Yes, nomor satu temukan passionnya. Kalau passionnya menghibur orang, masuklah dunia entertainment. Kalau passionnya itu makanan, jadilah food blogger atau belajar masak atau jadi koki. Temukan passion kamu. Kenapa saya bilang passion ini penting? Karena untuk memulai karir di masa muda itu pasti kita nggak punya modal, dan itu jadi kendala. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba buka kafe kan, karena nggak ada modalnya. Jadi temukan passion kamu. Kenapa harus pakai passion? Karena pasti di tahun pertama kita pasti mengalami kerugian dulu. Kalau bukan karena passion, kalau nggak passion driven, pasti susah banget untuk menemukan tenaga energi untuk terus maju. Biasanya kalau gagal mundur pasti bukan passion. Biasanya kalau gagal ada passion pasti mau maju lagi. Passion dulu nomor satu temukan. Kemudian gunakan apa yang ada. Anak banyak kan yang datang ke gua, Kak, saya mau bikin ini, tapi saya nggak punya kamera, tapi saya nggak ngerti editing, tapi saya nggak punya komputer. Gunakan apa yang ada, karena dulu gue mulai YouTube pun hanya pakai webcam doang dan nggak diedit sama sekali videonya. Jadi sebenarnya everything is learning by doing. Jadi pertama passion, kedua learning by doing. Mulai dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu punya skillnya dan apa yang kamu punya sebagai modal. Ketiga konsisten, fokus sama apa yang kamu kerjakan dan apa tujuan kamu. Keempat, kasih dampak positif, karena gini, sesukses-suksesnya orang itu adalah orang yang berdampak, orang yang kasih manfaat buat banyak orang. Karena lu kalau ngejar duit nggak bakalan ada habisnya, tapi kalau lu kasih dampak positif dan kasih manfaat buat banyak orang, berkat datang kok. Kayak gitu. Nomor 5 terakhir, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan, karena semua berkat datang dari Tuhan. Lu mau berusaha sekuat apapun, seambisius apapun, mau dengan cara sepintar apapun, tapi kalau Tuhan nggak kasih berkat, nggak buka jalan, nggak bakalan berhasil. Nah, demikian wawancara kita dengan Kak Edozel. Sampai jumpa. Nah, kalian sudah mendengarkan kisah dan pesan-pesan dari Kak Edozel. Semoga apa yang telah ia bagikan kepada kita semua dapat menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua. Buat kalian yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Kak Edozel, kalian bisa follow semua sosial medianya dan subscribe YouTube channelnya. Linknya ada di description box di bawah ini. Obrigado. Abandon we meet with Abandon Thailand. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kak Edo, semoga apa yang udah dibagikan dari Kak Edo ini dapat menginspirasi kalian semua dan kalian semua. Aku jelek banget ya. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi sukses di masa muda. Selamat siang Kak. Silakan Iya. Mau ulang lagi.
hija, no te relegio un trípode. E la puta. Cogemos ratones, básico hija.